الرحيم نوينا مثل من هو أباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأصنافنا الصالحون ونوينا مثل من هو سيد الحبيب عبد الله بن عمر الشاطبي وأولاده ونوينا مثل من هو صاحب كتاب الإمام أحمد بن عمر الشاطبي وابن الحبيب محمد ونوينا مثل من هو الحبيب عبد الله الحبيب حسين ونوينا مثل من هو شيخنا الحبيب علي مشهور الحفيد وشيخنا الحبيب محمد بن علوي السقاف صاحب البيت ونوينا مثل من هو آباؤنا أجدادنا شيوخنا ورجالنا وأصنافنا الصالحين الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم وصدق قبول الإقبال وصلاح الأحوال ظاهر عبادنا وعلى دفع العافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وسلم مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا ما بعد. فصل الشفعة لغة الضم وشرعا حق تملك قهري يثبت لشريك القديم على شريك الحادث فيما ملك بعوض. أركان الشفعة أركان الشفعة ثلاثة شفيع ومشفوع منه. شرط الشفيع كونه شريكا. وشروط المشفوع ثلاثة أن يكون مما يقبل القسمة وأن يكون مما لا ينقل من الأرض وأن يملك بعوض. شرط المشفوع منه تأخر سبب ملكه عن سبب الملك الشفيع. سورة الشفعة أن يكون بين زيد وعمر دار فيبيع زيد حصته منها من بكر فيقول عمرو لبكر أخذت حصتك بالشفعة ويقبض بكر ثمانة أو يرضى بكونه في ذمة عمرو أو يقضي له القاضي بشفعة. Bab tentang syuf'ah. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit tentang syuf'ah. Syuf'ah itu lebih dekatnya adalah jual paksa. Jadi orang yang terkena syuf'ah itu harus menjual haknya dia ya, untuk orang atau partner atau rekan yang satu kongsian kepadanya. Contohnya, jadi sebelum kita masuk ke ke bab ini supaya kita lebih enak ya. Itu contohnya apa? Seperti ada dua orang kongsi tanah. Yang namanya kongsi tanah kan biasanya orang tersebut dua orang beli satu tanah. Biasanya nggak dibagi itu kan tanah. Nggak dibagi. Tanahnya satu campur, pokoknya 1000 atau 1 hektar itu punya dua orang. Biasanya kalau kongsi itu orang nggak mengatakan nanti saya yang bagian depan, kamu yang bagian belakang, atau sebaliknya kamu yang kanan, saya yang kiri, kamu yang barat, saya yang timur. Enggak. Tapi uangnya dikumpulkan jadi satu, beli bareng. Lalu jadi 1 hektar itu milik berdua.
Nggak taunya tiba-tiba salah satu di antara kedua tersebut itu menjual haknya, menjual bagiannya. Menjual bagiannya dengan tanpa izin karena dia merasa bahwasanya ini punya saya jual. Ya. Uangnya sama, artinya milik dua-dua itu punya masing-masing setengah hektar kalau dibagi, dijual setengah hektar. Ya. Akhirnya kongsi yang pertama atau partnernya atau rekannya itu, ya, rekannya tersebut dengar kabar kalau ini dijual, sudah dibayar, ya, sudah dibayar. Kalau belum dibayar enak masih, ya. Tapi ini sudah dibayar. Nah, maka rekan yang satu itu, yang pertama, ya, rekan pertama dan rekan kedua yang jual rekan kedua. Rekan pertama itu punya hak yang tidak bisa ditolak. Punya hak yang tidak bisa ditolak oleh si pembeli tanah. Loh, saya sudah beli tanahnya sekian 1 miliar misalnya. Tetap gak bisa. Sini kembalikan tanahnya, saya beli. Rekan pertama membeli itu tanah. Maka si pembeli tadi itu yang beli dari rekan kedua tadi itu tidak punya hak menolak. Nggak punya hak. Nah, masing-masing nanti punya syarat-syaratnya. Jadi harus jual paksa. Ya terpaksa dijual. Itu namanya syuf'ah. Dan ini hampir atau jarang berlaku. Kebanyakan kalau berlaku pun itu cuman berlakunya kepada orang-orang yang khusus saja, yang tahu akan fikih. Akan fikih muamalah. Kalau nggak tahu biasanya sampai kelahi, sampai tukaran. Ya. Tapi karena ketidaktahuannya nanti sampai waliyadzubillah sampai bunuh-bunuhan cuman gara-gara seperti ini. Nah, kalau orangnya tahu bab tentang syuf'ah, dan ini dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Rasulullah SAW pernah melakukan ini, dan kalau orangnya tahu enak. Ya. Jadi tahu hak hukumnya, Rasulullah melakukan selesai, pernah melakukan selesai. Itu. Kemudian di sini ada hadis, bahkan hadisnya sahih. Khabar Al-Bukhari, dari hadis Al-Bukhari. Qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ah. Rasulullah SAW telah menetapkan, ya, menghukumi bi syuf'ah dengan cara syuf'ah, yaitu membeli bagian dengan terpaksa, menjual bagiannya dengan terpaksa, ya, bagian seorang sahabat. Fi kulli malin, yaitu di setiap harta, lam yuqsam, yang harta tersebut tidak bisa dibagi. Ya. Fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ah. Tapi kalau sudah mentok satu hal, makanya syuf'ah itu enggak sembarangan, tapi ada syarat-syaratnya. Fala syuf'ah, maka tidak ada yang namanya syuf'ah. Artinya barang yang tidak bisa dibagi, maka tidak ada syuf'ah. Tapi kalau barangnya masih bisa dibagi, maka dia menjadi syuf'ah. Tokonya kecil. 2 orang kongsi beli toko, ukurannya berapa? Ukurannya 2 kali 2. Belinya atau satu setan. Entah itu di pasar atau di mana, beli 1 setan, dibeli sama 2 orang, ayo patungan, oke, beli. Nah kemudian setelah dibeli, nggak taunya bagiannya salah satu itu dijual. Ya. Maka ini sah apa enggak? Maka ini enggak sah. Kenapa? Karena ketika dia menjual, sisanya berapa? Sisanya sudah nggak bisa dipakai untuk jadi toko. Atau manfaatnya berkurang. Nah kalau sudah manfaatnya berkurang, maka tidak bisa. Maka dikatakan dhabit atau batasan barang yang bisa atau barang yang bisa nerima bagian, bisa dibagi, itu adalah yang kalau ini di dalam bab syuf'ah ya, yang kalau dibagi itu masih memungkinkan untuk diambil manfaatnya atau masih bermanfaat,
maka itu bisa syuf'ah. Tapi kalau tidak bisa bermanfaat, maka tidak ada syuf'ah. Alias apa? Ya nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual. Nanti kita akan bahas secara sesuai dengan kitab-kitab yang ada, pembahasan tentang kitab syuf'ah di kitab Yaqutun Nafis. Asy-syuf'ah lughatan ad-dhamm. Syuf'ah itu secara bahasa adalah ad-dhamm. Ad-dhamm itu menyatukan, merangkul, menyatukan. Itu namanya ad-dhamm. Ya. Kalau ada harokat dhammah, ya, itu adalah harokat yang bersatu. Karena bergabung kembali lagi. Jadi satu. Ad-dhamm, yaitu menggabungkan atau menyatukan. Yuqalu syafa'ahu, dikatakan syafa'ahu ay idza dhammahu. Syafa'ahu yaitu idza dhammahu, jika dirangkul. Orang dapat syafaat berarti dirangkul oleh baginda Nabi Muhammad. Ya. Orang dapat syafaat berarti disatukan oleh baginda Nabi Muhammad di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Ya. Dijadikan golongan Nabi Muhammad. Nah, kemudian sumiyat bidzalik, dinamakan syuf'ah itu syuf'ah atau dinamakan dhamm bidzalik li dhammi ahadin nasibain ilal akhar, yaitu untuk menyatukan salah satu daripada dua bagian kepada satunya. Tanah. Ini tanah ada dua, tanah ini 1 hektar, satu ini setengah. Ya. Pemiliknya 2 orang, dijual yang separuh ini. Nah, ketika yang separuh ini dijual, maka dibeli oleh yang ini. Dan si pembeli nggak boleh nolak. Maka ketika ini beli ini, maka dijadikan satu kepada pemilik satu orang, yaitu partner atau pihak pertama. Partner atau rekan pertama. Itu jadikan satu. Itu namanya ad-dhamm. Itu manfaat daripada syuf'ah. Ya. Wa syar'an, secara syariat, hakku tamallukin, suatu hak untuk memiliki, kahriyin, secara paksa. Yathbut, yang ditetapkan, ya, haknya itu ditetapkan, yaitu hak, dia punya hak li syarikil qadim, untuk partner qadim, partner yang pertama. Li syarik al-qadim, syarik di sini catatan kaki nomor 4, ay al-malik, yaitu pemilik tanah. Lirraqabah la nahu musalahu bil manfa'ah wa mawquf alaih, yaitu pemilik, bukan orang yang penanggung jawab wasiat ataupun orang yang dia itu menerima wakaf. Kalau menerima wakaf nggak bisa apa-apa, ya. Menerima wakaf nggak bisa apa-apa. Artinya seperti ini. Ya. Ya. Musalahu bil manfaat, yang dimaksudkan dengan manfaat, atau wa mauqufun alih. Artinya orang yang berwakaf seperti ini, kan? Misalnya ada satu orang, ya. Satu orang dia itu memiliki satu tempat karena tempat itu menjadi wakaf untuknya. Satu orang mengatakan, wakaftu hadhihi dar li Zaid. Saya wakafkan ini rumah untuk si Zaid dan keturunannya. Si Zaid punya anak 3, 4, 5, terserah. Pokoknya punya anak beberapa. Anaknya nggak bisa ikut-ikutan gerak di sini. Satu anak mengatakan, saya jual punya saya jual. Enggak. Kalau sudah mauquf, maka tidak bisa dijual dan tidak bisa dibeli. Tidak ada ceritanya orang jual beli wakaf, itu tidak ada. Kalau wakaf dijual belikan, nggak bisa. Paham ya? Maka di situ nggak ada syuf'ah di wakaf. Begitu juga secara wasiat. Orang diwasiati satu rumah untuk, misalnya saya wasiatkan rumah ini untuk dijadikan pondok, misalnya pondok pesantren, atau rumah majelis, tempatnya majelis misalnya. Lalu kemudian ada satu anak keturunannya dan lain sebagainya, atau siapapun dia mau menjual itu. Gak bisa. Kenapa? Karena wasiat. Secara wasiat sudah, itu untuk manfaatnya. Nah, itu seperti itu.
Itu nggak bisa ada adik itu. Ya, nggak bisa ada adik. Walaupun itu diwasiatkan untuk 2 orang. Loh, saya kan juga wasiat untuk saya juga. Ya tetap nggak bisa diapa-apakan. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian mana tadi? Yasbut, hak itu dimiliki oleh syarikil qadim, partner pertama, ala syarikil hadis, kepada partner yang baru, rekan yang baru. Fima mulika, di dalam apa-apa yang dimiliki bi'iwad, dengan adanya iwad, ganti rugi, atau iwad itu bayaran, dengan adanya uang, dengan adanya pembayaran. Apa maksudnya pembayaran? Ada muawadhah, timbal balik, kayak rumahnya satu bagiannya, ya, ini bagian ini dibeli pakai duit atau dibeli pakai mithil, bukan qimah, bukan duit, tapi dengan, misalnya saya beli dengan gandum sekian-sekian, gandum 5 ton, beras 5 ton atau apa. Maka itu kepemilikan ini berarti dengan adanya pembayaran, walaupun bayarnya pakai duit atau emas atau perak atau bahkan mithli, seperti beras 5 ton, 10 ton dan lain sebagainya. Agar timbal baliknya. Itu. Di sini katakan catatan kaki nomor 5, bi'iwad kharaja bihi ma law malakaha bihibah. Ya, kharaja bihi. Beda lagi kalau yang dimiliki, ya, lau malakaha, kalau dimiliki itu tanah, bihibah, dengan adanya hibah. Ya, ini 2 orang nih, tanah ini punya 2 orang. Lalu yang satu ini nggak jual tapi dihibahkan. Kalau ini dijual, ya, ada duitnya, betul nggak? Ada duitnya. Ini bisa ngambil dari si pembeli tadi itu dengan bayar uang sama. Dijualnya 1 miliar, parahnya omai. Ya. Kamu beli tanahnya Fulan ya? Iya, Fulan itu partner saya, kongsi saya. Lah terus, iya kok tanahnya dijual ke kamu? Maka saya saya ambil itu tanah, nggak bisa. Saya punya hak syuf'ah namanya. Saya punya hak untuk mengambil itu tanah dengan paksa. Loh, terus siapa uang 1 miliar ya? Saya balikan uangmu. Kamu kan bayarnya 1 miliar. Iya, 1 miliar saya kasihkan. Oh, nggak bisa. Saya 1,5 mintanya. Oh, nggak bisa. 1 miliar, 1 miliar. Nggak bisa. Kamu nggak ada hak untuk tawar-menawar di sini. Ya, ngambil untung nggak bisa. Kasih. Ya itu. Tapi beda lagi. Ini punyanya misalnya tanah ini si Z sama si Amr. Si Z sama si Amr punya tanah, kongsi tanah. Anggap ini kitab ini paling enak ini. Ya. Kongsi tanah. Nggak taunya punyanya si Amr dihibahkan. Dihadiahkan untuk siapa? Untuk si Bakar. Nah, dihadiahkan untuk si Bakar. Nah, nggak mau terima ini si Z. Wah, nggak bisa, saya datangi si Bakar. Si Bakar didatangi sama si Z. Bakar katanya. Naam, ya ada apa? Kamu katanya dikasih hadiah, dikasih tanah itu sama si Z. Itu tanah sama si Amr. Itu tanah itu kongsinya sama saya. Maka saya minta itu tanah. Nggak bisa. Kenapa? Karena saya memiliki tanah ini bukan dengan jual beli. Kalau jual beli kamu bisa wahai Z untuk ngambil dari saya dengan iwatnya dikembalikan. 1 miliarnya dikembalikan. Kalau saya belinya 1 miliar. Tapi ini saya nggak beli, saya dikasih. Oh, kamu dikasih? Iya, ya sudah, selesai. Nggak ada pertanggungjawaban di situ. Si Z nggak bisa ngambil. Atau, ya, di sini katakan, au irith, waris, ya. Atau waris. Lah waris itu bagaimana? Si Z sama si Bakar, si Z sama si Amr, ya. Z sama Amr kongsi satu tanah. Tiba-tiba si Amr ini meninggal.
dunia. Si Amr punya anak keturunan namanya satu si Bakar, satu namanya Ali. Ya, satu namanya Bakar, satu namanya Ali. Berarti bagiannya si Amr itu turun kepada si Bakar sama si Ali karena anaknya si Amr. Ya. Jadi itu kalau misalnya waris-warisan seperti ini, ya, seperti ini. Ini punyanya Z, ini punyanya Amr. Amr meninggal dunia, punya anak laki 2. Ya. Gak punya apa-apa lagi. Saudara itu sudah gak punya istri. Ya. Kalau sih gak punya istri berarti apa? Warisnya cuma satu. Siapa itu? Anaknya si Amr, yaitu Bakar sama Ali. Maka bagiannya si Amr tadi turun kepada anak-anaknya. Nah setelah turun dari anak-anaknya si Z ngomong, lu gak iso enak tak parani Bakar sama Ali. Saya akan mengambil dengan cara syuf'ah. Bisa apa enggak? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena dimilikinya dengan waris, bukan dengan jual beli. Kalau dengan jual beli beda ceritanya. Datang itu si Z mengatakan, wahai Bakar, wahai Ali, kamu beli di tempatnya itu, saya Syarikul Qadim, saya partnernya bapakmu yang dulu. Itu saya ambil semuanya, saya beli kamu, ini 1 miliar, ini 1 miliar, atau 500 juta, sini punyanya. Sertifikatnya dipegang. Itu boleh, kalau beli. Tapi ini waris kok, saya dapatnya dari waris, gak bisa kamu ngambil katanya. Paham ya? Gak bisa mah. Ini syuf'ah, ini tenang aja, nanti syuf'ah ini suatu saat akan berlaku. Aja dipikir terus mari ngono gawe apa iki sak berlaku iki sak ono ini zaman Imam Mahdi muncul mana muncul kabeh. Wah budak sudah nggak ada ngalah apa mempelajari tentang mukatab, tentang muba'at, tentang mustauladah, tentang ini. Loh, zaman Imam Mahdi muncul lagi. Syariatnya berjalan sebagaimana zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu orang konon ada yang mengatakan satu orang itu punya budak perempuan kurang lebih 300-an. Ya. Kok perang ya Yahudi, ya Israel, terus ngono enggak sih? Satu orang punya budak perempuan aja 300 lebih, tukaran terus sampai bojone kuwi. Budake sak mono akeh. Itu. Jadi seperti itu. Mana tadi? Au nahwuhuma fala syuf'ah, atau semisal hibah atau irith. Ya, fala syuf'ah, maka di situ tidak ada syuf'ah. Selain hibah irith seperti apa? Enggak taunya Bakar putus asa, atau si Amr putus asa, sing ini wae bagianku tapi tak wakafno. Lho enak wakafno. Terus ya apa ya, enggak bisa apa-apa lagi sih Z. Dan lain sebagainya. Banyak itu contohnya lah. Nah, kemudian arkanus syuf'ah, rukun-rukun daripada syuf'ah. Arkanus syuf'ah thalathah. Rukun daripada syuf'ah ada 3. Yang pertama syafi'. Siapa itu syafi'? Syafi' itu si partner pertama. Partner pertama. Wa masyfu'un. Masyfu' itu siapa? Masyfu' itu tanahnya. Nah, di sini contohnya tanah. Memang paling banyak dipakai itu tanah. Ya. Kemudian masyfu'un minhu. Siapa masyfu'un minhu? Masyfu'un minhu adalah bukan. Masyfu'un minhu adalah orang yang jual. Orang yang beli. Orang yang membeli. Orang yang membeli itu namanya partner baru. Partner baru. Syarikul Qadim itu partner pertama, yaitu yang punya tanah sebelum dijual, yang partner yang punya tanah juga. Kemudian masyfu' yaitu tanahnya atau barang yang dijual. Kemudian masyfu' minhu ma'khud minhu, yaitu syarikil hadis atau si pembeli tadi. Kemudian dikatakan syartus syafi'. Syaratnya syafi'. Syafi' itu siapa? Rekan pertama. Z Amr, rekan pertama ini Z. Ya.
Dua orang kongsi, si Z, si Amr. Rekan pertama siapa? Rekan pertama ini, dua-dua ini rekan pertama. Sebelum ada penjual belian. Tapi begitu ada jual belian, si Amr jual tanahnya kepada si Bakar, maka Bakar ini adalah syarikil hadis. Syarikil hadis atau ma'khud minhu, atau bahasanya di sini adalah al-masyfu'u minhu atau masyfu'un minhu. Syartu syafi', syaratnya orang atau syafi' adalah kaunuhu syarikan. Hendaknya dia adalah seorang partner. Si Z ya. Z Amr. Ini anggap tanah aja sudah ya. Z Amr. Berarti dua-dua ini, Z ini rekannya Amr, Amr rekannya Z. Si Amr, Z Amr, Amr jual tanahnya kepada si Bakar. Enggak taunya ada satu orang muncul namanya Ali, marani Bakar. Oh, kamu telah beli tanah kepada Amr ya? Iya benar. Oh, saya mau ngambil hak syuf'ah. Haknya syuf'ah. Ditanya sama si Bakar, loh sebentar, kamu itu rekannya si Amr tak? Kata si Bakar, kamu itu rekannya Amr tak? Enggak, tapi saya enggak mau, masa itu si Z teman saya katanya. Loh, kamu enggak punya hak. Kenapa? Karena kamu bukan partner. Kalau kamu partner, kamu punya hak, tapi kamu orang lain enggak punya hak. Ya, enggak punya hak, maka enggak ada syuf'ah. Kecuali kalau si Z yang datang kepada si Bakar. Karena si Z adalah rekannya atau partnernya. Kaunuhu syarikan, catatan kaki nomor 6. Ai bi khiltatus syuyu'. Nah, caranya syarik menjadi partner itu bagaimana? Dengan khilta asy-syuyu', dengan mencampur tanah secara syuyu'. Syuyu' itu nggak bisa dipisah. Ini tanah ini punyanya Amr sama si Z. Nggak taunya si Z usil atau si Amr usil, dijual tanahnya separuh. Loh, ini kan campuran, ini satu tanah 1 hektar milik berdua. Yang mana yang nggak tahu karena sudah tercampur. Nggak taunya si Z ngedol dijual atau si Amr jual tanahnya. Qoblal qismah, sebelum dibagi. Nah, kalau sudah dibagi beda lagi. Paham ya? Kalau sudah dibagi beda lagi. Kalau dibagi berarti sudah milik masing-masing, nggak ada syarik di situ, nggak ada joinan. Ingat ya, qoblal qismah, sebelum dibagi. Kalau sudah dibagi kemudian dijual, ya si Z si Amr ngomong, terus gini aja sudah, saya nggak cocok sama kamu, kata si Z. Si Amr ngomong, wih podo, aku yang nggak cocok ambil kon, tukaran. Ya. Tukaran si Z sama si Amr. Yo sini wae tanah sing nang rono iki apa jare? Ya wis siapa bagi-bagiane? Ndak ngerti. Ya si Z ngomong, saya barat. Si Amr ngomong, oh nggak bisa, saya yang barat. Kamu yang timur, oh nggak bisa. Ayo Qur'ah. Apa itu Qur'ah? Qur'ah diundi. Undi ya? Ya oke. Diundi ngarepe notaris, ngarepe hakim, apa sak ngarepe plek diundi plek, ternyata si Z barat, si Amr timur. Ya. Nah, kalau sudah begini kemudian si Z ngomong, aku api tak dol tanahku. Kok dol piro? Sakarepku. Dijual 1 juta. Setelah dijual 1 juta cek murah ya. Dijual 10 M. Ya. 10 miliar dijual. Siapa yang jual si Z? Z penjual. Si Amr kerungu. Lu didol kurang ajar, diparani. Si Z jualnya sama si Bakar. Didatangilah si Bakar oleh si Amr. Ya Bakar, kamu katanya beli tanahnya si Z. Iya. Loh, saya itu dulu kongsinya. Oh biyen lah. Kan sudah dibagi. Iya sudah dibagi. Ya sudah, kalau sudah dibagi ya nggak ada syuf'ah. Kecuali kalau masih belum dibagi, ada yang namanya syuf'ah. Paham ya? Itu intinya di situ loh. Qoblal qismah. Tapi kalau sudah dibagi, masing-masing punya sertifikat, selesai. Masing-masing punya sertifikat. Kayak satu orang beli tanah, misalnya tanah 1 hektar. Nggak taunya wis dikapling.
Sudah di coupling. Nah kalau sudah di coupling ini, yang beli tanah tadi nggak punya hak apa-apa lagi. Haknya sekarang punyanya orang yang beli couplingan itu masing-masing. Nggak bisa satu ngomong, kamu saya beli, kamu nggak bisa. Syuf'a nggak bisa sudah. Karena sudah dibagi. Masing-masing ibaratnya punya sertifikat masing-masing. Nah, itu syuf'a. Itu syuf'a. Kaunu syarikan karena sudah dicampur bikhil tasyyu la bil jiwar, tidak dengan jiwar. Jiwar itu apa? Pertetanggaan. Wis di coupling, wis dibagi. Fala syuf'a li jardar, maka tidak ada hak syuf'ah bagi tetangga rumah walau mulasiqan, walaupun dempet. Dempet itu seperti apa? Satu tempat tanah, satu rumah, ya, itu satu bangunan dipecah. Pecah. Jadi 3 misalnya. Satu rumah besar dipecah jadi 3. Tapi satu bangunan masih. Disekat-sekat itu. Nggak taunya yang satu dijual sama orang. Ya satu. Ini punyanya Z Amr Bakar. Z Amr Bakar. Punyanya si Z dijual. Si Amr sama si Bakar gak terima, protes, mau mengajukan hak syuf'ah. Boleh apa enggak? Gak boleh. Gak boleh. Kenapa? Itu namanya sudah pembagian dan itu namanya hakul jar. Punyanya jar tetangga itu sudah. Walaupun satu bangunan tapi itu tetangga. Ispodo kayak apartemen itu. Ibaratnya seperti itu. Satu bangunan tapi punya banyak ruangan. Kemudian syaratul masyfu', syaratnya al-masyfu'. Siapa itu al-masyfu'? Al-masyfu' di sini adalah tanahnya. Tanahnya. Syaratul masyfu' thalathah. Syurutul masyfu' bukan syarat, syurut. Syurutul masyfu' thalathah. Syarat-syaratnya masyfu' atau tanah yang dijual thalathah, ada 3. Yang pertama ayyakuna mimma yakbalul qismah. Adalah barang yang bisa dibagi. Yang bisa dibagi. Nah, yang bisa dibagi apa? Banyak. Tanah 1 hektar punyanya si Z dan si Amr bisa dibagi enggak? Bisa dibagi enggak? Bisa. Enggak taunya dijual sama si Z sebelum dibagi. Itu nanti hak syuf'ah bisa. Tapi kalau sudah dibagi nggak bisa, ingat ya. Kalau sudah dibagi nggak bisa. Nah, barang yang bisa dibagi itu tadi saya sebutkan dhabitnya, batasannya. Batasan barang yang bisa dibagi adalah wa dhabitul ladzi yakbalul qisma annahu idza qusima amkana an yuntafa'a bih al-wajh alladzi kana yuntafa'u bihi qabla al-qismah. Batasan, ketentuan yang bisa dibagi, apapun barangnya, apapun bendanya, ya, yang bisa dibagi adalah yang jika dia itu dibagi, ketentuannya gitu, yang jika sudah dibagi, ya, masih memungkinkan untuk diambil atau dimanfaatkan sebagaimana sebelum dibagi. Sebelum dibagi rumah itu, ini biasanya kita anggapnya seperti tanah. Sebelum dibagi tanah itu manfaatnya luar biasa. Kenapa? Tanah itu pembagiannya ada yang namanya ini tanah. Tanah itu kan nggak semuanya ada tempat bor air ya, atau layak dibor. Nah, ini tanah punya si Z dan si Amr. Punya si Z dan si Amr, nggak taunya ini nggak bisa dibagi, ini masih belum dibagi loh nih, ya, masih satu ini. Buat tempatnya si Z yang mana nggak tahu, tempatnya si Amr nggak tahu, pokoknya dua-dua pemilik tanah ini. Nah, nggak taunya yang sebelah barat itu ada sumber airnya. Kalau di sumur bor, wah airnya luar biasa. Tapi nggak subur, aneh, tapi nggak subur. Nah sebelah timur itu subur.
tanahnya itu kalau dipakai untuk tanaman atau kebun atau sawah dan lain sebagainya, wow, luar biasa ini tanah. Ya. Tapi pengairan dari pengairannya ngambil dari barat untuk timur ini. Dan ada rumah di sini. Di timur itu ada rumah. Paham ya? Di timur ada rumah. Berarti masing-masing ini kan punya keistimewaan. Punya keistimewaan. Ini tanah ini punya manfaat satu. Tanah yang seperti ini bisa dibagi nggak? Hah? Nggak bisa. Kalau ini tanah dibagi, selesai. Yang ini nggak bisa, yang tanah sini nggak bisa ngambil air dari sana karena tanah yang sebelah timur itu nggak ada air. Ya. Dan ini ya kalau dipakai untuk tanaman pun nggak bisa. Kenapa? Walaupun sesubur-suburnya tanah pasti perlu air. Sedangkan itu tidak ada air. Di barat air meluap, air luar biasa. Tapi di barat ini airnya itu cuma pantasnya untuk nyiram ini. Memang belinya tujuannya seperti itu. Dan ini rumah, kemudian rumah ini untuk penjaga atau petani dan lain sebagainya. Nah kalau ini dibagi maka nggak manfaat. Berarti tanah ini bisa dibagi apa nggak? Nggak bisa dibagi. Kalau dibagi selesai. Dan ini banyak kejadian. Hah? Iya. Masing-masing ini punya ketergantungan. Dalam satu tanah itu punya manfaat lengkap. Kalau dibagi ya nggak lengkap. Nah kalau kayak gini nih banyak. Di sini nggak ada, tapi daerah-daerah menganti, wow aneh, itu. Daerah-daerah ujung sana itu, ya, perbatasan sana itu ada daerah-daerah yang nggak ada air. Boren pitung turunan kan sampai lahar sing metu. Itu banyu. Arti perut bumi yang keluar bukan air. Iku ono lho tanah kayak ngene iku. Nah, itu luar biasa. Terus kayak gini bagaimana? Wah, aku kan tuku 1 hektar, nggak banyune ya apa? Itu ada kasus-kasus banyak kayak gitu. Gara-gara tanah yang ada airnya dibeli sama orang, kemudian pakai pakai satu orang, kemudian dibikin kompleks sisanya. Wis gak payu, ditol gak payu wis. Ditol kayak apa? Kayak lapangan. Kayak lapangan, wis los. Nah, kalau kayak gini bagaimana? Kalau itu sebelum dijual dan lain sebagainya, karena syuf'a itu nggak ngenteni. Syuf'a itu nggak bisa ngenteni ditunggu. Sengko anak duit baru tak tuku. Lah, tak iso. Fauron, cepet kan, kudu cepet. Harus ya dapat. Nah itu. Nanti kalau misalnya bayar-bayarannya nanti itu transaksinya sama si syarikil hadis atau partner baru, pembeli yang baru. Itu. Nah kalau itu tanah manfaatnya seperti itu maka bisa kalau masing-masing manfaatnya sama dibagi dan bermanfaat seperti sebelum pembagian maka boleh. Tapi kalau enggak bisa dibagi. Itu. Wadzalika bi an la yabtil nanfuhu al-maqsud. Nah ini sini katakan ini termasuk dhabitnya itu. Yaitu dengan apa? Dengan sekiranya tidak membatalkan manfaat yang dituju. Manfaat yang diharapkan. Lau kusim kalau dibagi, bal yakunu bihaitsu yantafi'u bihi ba'dal qismah, akan tetapi memungkinkan sekiranya manfaat tersebut bisa bermanfaat ba'dal qismah setelah dibagi. Idza talaba syarik minal wajh alladhi kana yantafi'u bih qablaha, yaitu bermanfaat bagi syarik partner dari arah atau dari segi yang biasanya diambil manfaat sebelum dibagi. Sebelum dibagi manfaatnya bagus, manfaatnya 100%. Tapi manfaatnya jelas. Tapi begitu dibagi, masih jelas manfaatnya, maka boleh. Tapi kalau sudah manfaatnya berkurang atau tidak bermanfaat, maka sudah tidak boleh bagi. Kahammam, seperti hammam, toilet, kamar mandi. Kabir yang besar. Bihaitsu yumkin ja'aluhu hammamain, yang sekiranya 2 toilet besar. Toilet itu bukan kayak kamar mandi yang ada di tempat-tempat kita ya. Hammam itu zamannya para ulama. Hammam itu kolam. Orang yang pertama kali bikin hammam itu adalah orang Arab. Dari Syria kalau nggak salah. Itu adalah orang yang pertama kali bikin kolam.
Eropa nggak kenal hammam. Eropa itu tidak mandi. Delokon googlingen. Hah? Iya, ndak pakai tisu mana? Ya, makanya itu parfum-parfum nanti lihat ya, au de toilet. Ya. Iku nek beol, maaf kalau BAB mucuk ambek ngambung parfum. Ya. Iki pindah, iya parfumnya Mbak Ambu, sing mbok tinggali iki lho. Ya, kayak kucing ngono lah. Ya. Cuman kucing sing akhlak ditutup, kalau itu ndak. Terus kemudian akhirnya ada yang namanya Ottomania. Dinasti Ottomania itu menyebar, meluas sampai separuh bahkan lebih separuh Eropa itu dikuasai Ottoman. Ottoman itu ada yang namanya hammam atau kolam. Kalau hammam atau birkah itu kolam besar. Ya, itu. Jadi kalau misalnya ada beberapa itu ada sampai di rumah-rumah orang-orang zaman dulu itu ada. Akhirnya, nah itu kolam besar, itu bisa dipakai. Sebagian ada yang namanya hammam umum. Kalau hammam umum itu biasanya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Nah kemudian kalau hammam tersebut punyanya 2 orang, dibagi itu hammam menjadi 2 dan manfaatnya tidak berkurang. Ya, kalau zaman biyen itu nggak renang kayak. Ya. Wah kolam kayak kolam Pasaratem itu enggak. Hammam itu lungguh nang pucuke gawe banyu cedok-cedok sabunan mari tinggal. Itu hammam. Nek katik nyemplung ngono diseneni ambek sing duwe hammam kalau mau kalau aja narene kali disuruh ke kali. Karena hammam itu zaman dulu itu cuma dipakai karena memang susah. Ya zaman saya ini akeh ya ngebor rono, ngebor hampir setiap rumah punya bor. Kalau dulu ya enggak ada ngebor-boran. Itu. Allah kemudian ya itu hammamain. Nah, sekiranya kalau hammam kabir yang sekiranya memungkinkan untuk dijadikan 2 hammam, maka itu boleh dibagi. Bi khilaf ma la yakbalha. Beda lagi kalau yang enggak bisa dibagi. Seperti apa? Kolam kecil. Kolame iku gawe enak, tapi begitu dibagi gawe iwak. Nggak bisa dipakai manusia. Belum manfaatnya berarti beda ini. Manusia 1 plek siji tok. Ya. Maka seperti itu anggap 2 meter jadi dijadikan 1 meter. 1 meter. Itu nggak bisa. Karena apa? Manfaatnya sudah berkurang. Nah, seperti itu. La yumkin ja'alul hammaman yang enggak mungkin untuk dijadikan 2 hammam, fala syuf'ah, maka di situ tidak ada yang namanya syuf'ah. Wa in kana yumkin ja'alahu baitain. Walaupun itu mungkin dijadikan 2 tempat atau 2 kamar, masalan di annahu yubtul naf'ul maksud. Maka apa? Karena itu enggak bisa dijadikan syuf'ah karena itu membatalkan manfaat yang ditujukan. Manfaat yang ditujukan. Logosim kalau dibagi. Walau kan ali ahli syariken. Dan andaikan untuk salah satu daripada 2 syarik, 2 partner, 10 dar, saghira, 10 rumah yang kecil. Walil akhar 9 syariha. Dan bagian yang satu lagi 9/10. Thabatat syuf'ah lil awal. Maka syuf'ah itu adalah hak untuk yang pertama, yaitu pemilik jatah yang paling banyak. Idza ba'atsani, kalau yang kedua yaitu yang memiliki 9 asyaruha, yang 9 bagian dari 10 ya. 10 sama Li'anna al-mushtari la talab al-qisma yujab, karena si pembeli apabila meminta kisma bagiannya yujab, maka diiyakan. Fala tasbut litsani idza ba'al awwal li'anna al-mushtari la talab al-qisma la yujab. Karena yang memiliki kon bagianmu siji sing tak dol iki wong akeh. Asrodar. Berarti asrodar itu 10 rumah itu kan sudah dibagi-bagi berarti. Ya. Maka kalau sudah dibagi-bagi ya selesai. Kecuali nanti pembagian tersebut tidak disebutkan. Satu orang punya beli 1 komplek. Beli 1 komplek. Tapi itu
Komplek itu berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, atau beli 10 kapling. Tapi nggak disebut. Ya, misalnya si Z sama si Amr patungan beli 1 kapling. Itu kejadian ada itu. Beli 10 kapling. Tapi masing-masing nggak ngomong kaplingku, kapling iki, kaplingmu iki. Enggak. Tapi ternyata ada 1 kapling yang dijual sama, ini contohnya ini ya, dijual sama si Amr. Maka si Z boleh mengambil hak syuf'ah atas kapling walaupun itu sudah dibagi. Karena itu bagian kan itu. Walaupun itu sudah dibagi. Itu hak syuf'ah namanya. Masa kapling mereka harus dibagi? Iya, tapi kan antara kita nggak dibagi. Lu kan manfaatnya sama, iya, tapi tetap ini belum ada pembagian secara pasti. Kamu sama saya ini belum bagi-bagian loh. Maka boleh si Z itu mengambil 1 kapling tersebut yang dijual. Itu. Kemudian wa yakuna mimma la yunqal minal ard, hendaknya tidak termasuk barang yang berpindah. Ya. Mobil digawe syuf'ah ya enggak iso. Kenapa? Karena mobil bisa dipindah. Makanya itu ya. Di sini juga dikatakan ya. Qala Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, ini termasuk asas daripada syuf'ah. Asy-syuf'atu fi kulli syirkin fil ardi au rab'in au ha'itin. Syuf'ah itu di setiap daripada syirk, yaitu sekutu atau partner atau rekan, fi ardin. Syuf'ah itu fi tanah. Au rab'in. Rab'in itu apa? Rab'in itu apa-apa yang ada di atas tanah yang tidak bisa dipindah, seperti rumah. Au ha'itin, atau batasan, yaitu seperti misalnya tanaman-tanaman yang ada di tanah. Tapi di sini hadis ini dikatakan juga rab'in ay al-manzil wal ha'id al-bustan. Rab'in itu rumah, al-ha'id itu bustan atau kebun. La yasluhu an yabi'a hatta ya'ridu ala syarikihi, maka tidak sah itu semuanya. Nah, Rasulullah mengatakannya itu tanah, rumah yang ada di atas sana yang nggak bisa dipindah, begitu juga kebun. Itu semua la yasluhu an yabi'a, tidak diperbolehkan untuk dijual hatta ya'ridu ala syarikihi, sampai ditawarkan dulu kepada syariknya, partnernya. Ini kata Rasulullah SAW, hadis Muslim ya. Sahih Muslim. Fayakhudha au yada'a, maka si syarik itu bisa boleh si syarik itu mau beli atau mau ditinggalkan ya. Kalau dibeli tadi itu harus serahkan, kalau ditinggalkan boleh dijual. Kalau ditinggalkan enggak, aku enggak ada duit, wis dolen wae, boleh dijual. Tapi kalau misalnya saya punya uang, enggak, aku enggak gelem duitmu, loh. Enggak bisa. Ya. Fa in aba fa syariku haq bihi hatta yu'zinahu. Kalau enggak mau, maka syariknya itu enggak mau, pokoknya tak dol misalnya. Maka syariknya itu ya, partnernya itu lebih berhak atas itu tanah atau itu tempat sampai mengizinkannya, sampai si syarik mengatakan enggak apa-apa wis dolen. Nah, kalau sudah gini ya selesai, bebas. Paham ya? Itulah manfaat daripada syuf'ah minal ard wa ajablika minal ard, yaitu dari tanah. Yang satu bi an yakuna ardon, hendaknya itu seperti tanah, sepetak tanah. Bitabi'iha, dan apa-apa yang di atas tanah tersebut. Wa huwa maulau sakata anhu dakhala fil bai', yaitu sekiranya kalau transaksi ya, si penjual itu diem saja, berarti itu masuk semuanya. Saya punya tanah, di atas sana itu ada pohon mangga, ada misalnya pohon mangga, di situ juga ada sumur, di situ juga ada rumah gedek atau rumah Maka saya bilang, ya sudah, ini saya jual, satu tanah ini semuanya saya jual. Dan si penjual, yaitu saya itu tidak mengatakan sumure dewe, engko iku ana tanduran mangga dewe. Nah, itu namanya masuk transaksi.
Kalau tidak ngomong gitu. Tapi kalau ngomong itu dewe, maka itu di luar transaksi tanah namanya. Paham ya? Lha sing tak dol tanah itu omahe ya siji nek kono ape tuku sak omahe ya omahe sekian katanya. Nah, itu beda lagi. Itu berarti ikut. Tapi ini lausa kata anhu dakhala fil bai', tapi kalau karena diam itu masuk katut di dalam penjualan tanah tadi. Kasyajar seperti pohon, wathamar seperti buah-buahan di pohon. Wathamar ghair mu'abbar yang belum dibuahi. Nah ini. Itu nanti ada yang namanya pohon yang sudah dibuahi atau pohon yang belum dibuahi. Kalau sudah apa dibuahi itu? Ada dua bentuk atau dua jenis buah-buahan itu yang harus dinikahkan, nggak sembarangan. Dinikahkan. Itu biasanya adalah kurma dan kalau di kita ini salak. Salak. Ternyata salak itu harus dibuang. Jadi diambil putik ini kemudian serbuk sari ditaruh ke putik. Iku jenenge ngawinno. Sing ngawinno dudu KUA, sing pasti ngono. KUA sing ngawinno jebol kabeh iku. Jadi seperti itu. Nanti itu berbuah. Kalau nggak dikawinkan ya saiki aduh kayak tanduran ini tidak ada manfaatnya. Ya. Itu. Makanya banyak pohon orang tanam kurma akhirnya gagal gara-gara apa? Nggak ono tanduran wedoke. Putiknya nggak dicampur enteni. Kapan kok gak tumbuh-tumbuh kurma? Loh, tuku sak kilo nang Baghdadi sebelah. Harus ada pembuahan. Nah itu, kalau itu belum dibuahi masuk, tapi kalau sudah dibuahi harus ada transaksi lagi atau izin. Itu kan sudah saya buahi. Ya, kalau sampean mau ya, kenapa? Karena pembuahan itu sulit, nggak gampang. Itu kerjaan. Ya, tapi nek sing didol iku ibaratnya iya mangga atau yang dibiarkan berbuah sendiri ya beda lagi itu mlebu. Wa bina wa tawabi'uhu dan juga bangunan dan apa-apa di dalamnya. Fala syuf'a fi baitin ala saqf. Maka tidak ada syuf'a di rumah. Ya, fi syuf'a fi bait ala saqf. Dia itu syuf'anya di satu rumah tapi syuf'anya tembok atau atap. Ini kebacut iki. Kenapa? Karena itu bagiannya rumah. Lha kok iki ngedol omah ndak kali genteng iki apa ceritane? Gitu loh. Iya, ndak bisa kayak gitu. Iya, aku tak dol omah, tapi ngene lho ya, iki tak dol omah tapi iki apa kusen-kusene tak JP kabeh. Oh, sampel ngene iki. Kok iki ngedol apa ndak gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya tapi ya biasanya itu kan nggak bisa, itu sudah tawabiknya, itu ikut di dalam penjualan. Beda kalau sama yang namanya jual rumah tanpa perabot. Kena ngomah itu ono lemari, ono kursi, ono kasur, ranjang dan lain sebagainya. Nah, itu masuk persyaratan namanya. Saya jual rumah tanpa perabot kan bisa terpisah. Saya jual rumah dengan perabot itu bisa terpisah. Tapi saya jual rumah tanpa atap, loh itu itu nggak bisa itu bukan jual beli namanya. Begitu juga penjualan untuk rumah-rumah yang rumah-rumah yang tidak disewakan atau disewakannya tanpa waktu. Nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, wa ayyumlaka bi'iwad dan dimiliki dengan iwad. Itu syarat yang tadi itu saya sebutkan ya, di iwat itu dijual beli. Kalau bi ghairi iwat, tanpa iwat seperti dihibahkan atau dengan iris. Ini malam 1 Dzulhijjah ya. Ya, ini kita tutup dengan itu. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas masalah udhiyah. Ya, kalau anda tadi pikir nanti kita bahas ini dulu nanti udhiyah karena waktunya mepet sama udhiyah. Ya. Ini Dzulhijjah manfaatkan. Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan mamin ayyamin al-amalu salih fihi khair min hadhil ayyam al-ashr. Tidaklah satu amalan soleh yang lebih afdol dari amal soleh tersebut dibandingkan orang yang mengamalkan amal soleh di 10 hari ini. Ya. Ada ulama mengatakan bahkan lebih dari Ramadan.
Karena ini 10 hari pertama ini luar biasa. Ya. Ada yang bersibukkan dengan puasa, ada yang disibukkan dengan zikir dan lain sebagainya. Hadis Rasulullah SAW yang lain dalam riwayat dikatakan fa'aktsiru fiha min tahlil wa takbir. Perbanyaklah di situ dengan tahlil kalimat la ilaha illallah wa takbir ucapan Allahu akbar. Riwayat ada yang mengatakan fa'aktsiru min bagiyatus salihat, yaitu mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, dan itu memiliki fadilah yang luar biasa, azim, fadilahnya luar biasa. Ya. Kemudian juga luar biasa itu berarti wis tak karuan kena itu. Cuman amalkan perbanyak itu zikir-zikir, perbanyak juga salawat Nabi Muhammad SAW. Para salafun saleh itu salawatnya yaitu salawat dengan sighah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nadar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja hajun wa atamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbalal hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Itu saya share di grup. Ya, itu ada itu. Itu tuntunan yang luar biasa, itu wis mantep itu amalan. Wah, kok akeh, Beb. Nek amal titik-titik terus njalukmu surga, cek murah iku surgane. Gitu loh ya. Jadi kadang-kadang wong iki kepengin amalane titik, kepengin mlebu surga paling ngarep. Kadang-kadang iku gosop iku rek jenenge. Nyolong antrian iku berarti. Nah itu. Tapi wa fadlullah ala ma yasha, Allah memiliki anugerah buat siapapun yang dikehendaki Allah. Ya, masih wong ahli maksiat apapun Allah ngomong kamu paling depan antrinya masuk surga, kita mau apa? Surga miliknya Allah. Ya, makanya mintalah dari fadl anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Habib Alwi bin Abdullah bin Syahabuddin, beliau juga menganjurkan ya, untuk membaca terutama di sholat subuh ojo sampai lepas dari surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalil ashri wa syafi'i wal watr wal laili idha yasr hal fi dhalika qasamul lidil hijr, sampai terakhir ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Waduh, ya ngantuk-ngantuk sembahyang subuh iki maca ngono. Ya, dibagi dua bisa. Bisa. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamman wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Allahu akbar. Ya. Terus sampai habis itu rakaat kedua ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, amin. Ya, dalam hati aja bismillahnya atau bismillahnya sir. Kalla idza dukkatil ardu dakan daka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa sampai habis. Ya, itu salaf itu kalau ngajari ngono iku ono manfaate berarti. Enggak mungkin enggak ono manfaate. Enggak mungkin enggak ada manfaatnya. Nah, kemudian berpuasa dengan fadilah yang luar biasa. Ada yang mengatakan fadilahnya seperti 500 tahun, ada yang mengatakan ini, itu, dan lain sebagainya, dipuasai juga. Ya. Terus kalau yang belum puasa Sit Syawal, saya belum puasa Sit Syawal bagaimana? Lu Syawal itu wis lewat. Ya. Katakan bahwasanya ini juga termasuk fursah atau kesempatan orang yang ketinggalan puasa Sita Syawal. Saya nggak mengatakan godok Ramadan ya. Itu nanti ada pembahasan lain lagi. Sit Syawal, antum bisa niat godok Sita Syawal di hari itu juga. Karena ada kaidah yang mengatakan setiap amalan yang ada waktunya maka boleh digodok. Ya, Sit Syawal. Saya Sita Syawal 6 hari bulan Syawal saya nggak puasa. Atau saya puasa tapi nggak taunya kurang 2. Maka boleh dilakukan 2 itu digodok di situ. Sebenarnya digodok di tempat lain boleh, tapi manfaatnya sekarang adalah amal soleh luar biasa dicintainya oleh Allah. Begitu juga para solehin itu menggodok bulan Ramadan puasanya apabila ada yang batal itu di hari-hari itu, hari-hari ini. Ya. Jadi seperti itu, perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah-ibadah yang baik-baik, perbanyak zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, atau bisa ditambahkan dengan salat tasbih juga luar biasa. Ya. Dan orang yang mau kurban jangan potong rambut dulu. Ya. Jangan potong rambut dulu. Ya.
kabeh. Terus kabeh sing ana rambute aja dipotong ngono ae rek. Ya. Ngono. Kethek ya apa? Masih kethekmu sing peren sik. Sabar. Keribe sabar. Siapa maneh? Sabar. Kenapa? Karena ketika dia apa namanya? Kurban, maka Allah akan bersihkan semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya kurban apa? Kurban ayam, itu bukan kurban. Iku duduk kurban rek. Sampai nganggap, "Lu kurban Beb, katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas kurban." Duduk, bukan. Rasulullah SAW itu sudah mengatakan kambing 1, ayam sapi 7, gara-gara langsung diblok di TikTok ini. Sapi 7, selesai. Atau sapi atau onta 7. Dan yang ayam itu bagaimana? Ayam itu anjuran untuk iraqatud dam. Di hari tersebut dianjurkan untuk iraqatud dam, mengalirkan darah. Mengalirkan darah dari apa? Kalau nggak punya kambing, paling untuk ayam. Bebek boleh sejenisnya. Hah? Iya. Selesai. Ya, caranya nggak selesai. Jadi seperti itu. Tapi saya sudah udhiyah. Siapa kok nih? Ayam itu bukan udhiyah tapi iraqatud dam. Sunnah iraqatud damnya dapat, udhiyahnya nggak dapat. Kalau yang mau udhiyahnya itu disembelih apa namanya? Itu nanti insya Allah kita akan bahas udhiyah secara lengkapnya nanti pertemuan yang akan datang. Kalau udhiyahnya, kalau yang beli udhiyah jangan sampai pakai ini udhiyah, ini kurban atau udhiyah saya. Nanti takutnya jadi nadar. Walaupun ada masmuh, ada permakluman dari orang-orang awam. Tapi takutnya sekarang orang awam itu bisa dikatakan nggak ada. Cuman orang malas belajar akeh. Saya kan orang awam tuh kan orang malas belajar. Ustaz akeh kok. Nah itu. Nah kemudian jika digabung antara udhiyah dan akikah boleh menurut Imam Romli, dan itu pendapat Imam Romli kuat ya, bukan nggak kuat. Tapi menurut Imam Ibn Hajar nggak boleh. Ya. Kalau akikah atau udhiyah bisa tidak dapat dua-duanya kata. Terus bagaimana? Kalau punya duit ya mau enak-enakan ya udhiyah, cari amannya. Tapi kalau duitnya pas-pasan, kambingnya ada 1 ya akikah. Dan tidak bisa dicicil. Kan laki itu akikahnya kambingnya harus berapa? 2. Tapi kalau sudah nyembelih 1 akikah, nanti tahun depan 1-nya lagi. Enggak, wis mari ku akikah wis mari. Tahun depan saya mau akikah lagi sisanya. Enggak ada sisa. Ya itu sudah dapat, dapat. Enggak usah kata cicil, PCX tak mau cicil. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Allah taala alam bisawab. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hari-hari ini hari-hari yang istimewa untuk kita semuanya. Tambah taat, tambah takwa, tambah ibadah, tambah ikhlas, tambah istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وافقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما نرزق الكل حلالا دائما وأهل يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأجر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله ترجى المصطفى من إلى الحق من فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفاك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang mau bertanya silahkan. Kemarin
Haji Rosidi masyhur ambek sapi-sapinya. Ada yang mau tanya silakan ya. Oh iya. Masalah sepadan ini, ada orang kongsi beda. Di antaranya itu mengatakan begini, saya yang jual. Kalau saya yang jual nanti saya nggak berapa banyak minta keuntungannya. Kata yang pihak kedua, saya yang jual. Dia pakai yang ajalan. Yang pertama pastinya halal, yang keduanya ajalan. Ketika ada keuntungan yang berlebihan, sesuai yang kesepakatan jualan, yang pertama minta ketentuan untungnya dengan ketentuannya, kemudian lebih dengan ketentuan lagi. Ada kenyataannya setelah dijual untungnya melimpah Bang. Nah, lebihnya diambil sendiri oleh pihak yang kedua ini, apakah boleh atau enggak itu? Ini dua-dua yang jual. Iya. Yang kedua ini masalah korban tadi. Ada seorang ahli fakir, makanya fakir kan miskin, tanpa memberitahu kepada apa itu yang lainnya itu. Kalau di kampung-kampung ambil kan apa anggotanya kan banyak itu, kan beritahu yang gitu. Ini apa patungan? Iya, banyak mengambil Arisan. Kulitnya. Oh, kulit. Dan ketika si ambil ini adalah orang yang pakai miskin, ketika diambil boleh nggak ini? Mengapa diambil? Karena si ambil banyak kebutuhannya, mungkin ini untuk konsumsi dan lain sebagainya. Nah, atas nama pakai miskin ini boleh nggak si ambil ini mengambil? Amil. Ya, si ambil. Dan baru soal kurban. Kurban tidak ada amil. Panitia. Sudah. Yang pertama itu jual beli, ada dua orang, satu orang punya tanah, ya, satu orang punya tanah, dua orang punya tanah. Lalu satu sama lain mengatakan takdol, nanti saya lebih untung. Ya satu lagi, ya yang satu hal, cash, yang satu mau ajal tempo. Lalu kemudian ini dua orang ini ya saling menjual ya. Keuntungannya sudah ditentukan oleh yang biasa namanya halal tadi menentukan. Takdol itu penting sampai kayak saat ini kamu. Tetapi setelah majalah untungnya menimbang dijual oleh yang kedua, untungnya menimbang uang diberilah sesuai yang diminta oleh yang pertama tadi. Karena lebih gitu, untungnya lebih. Itu itu penjualan enggak boleh itu. Itu dua-dua enggak bisa jual. Menentukan, pihak pertama dia menentukan kalau untuk kalau saya yang jual, katanya halal tadi saya minta sekian. Yeah. Kemudian dijual kan pihak kedua dengan cara majalah, ternyata untungnya itu berbeda gitu. Ya, tapi gini, dua orang itu tidak bisa menjual. Harus mewakilkan salah satunya. Kenapa? Karena ini rentan niza. Rentan tukaran. Oh, coba kok tak dol tak tempo lah oleh untung akeh, lah apa mbok dol cash. Yang satu mengatakan seperti itu. Loh, tapi aku butuh duit saya ini cash, coba tempo kok enggak. Nah, ini kalau kayak gini enggak bisa jual ini. Makanya harus satu penjual. Kalau dua penjual enggak bisa. Jual beli itu bukan dua penjual. Jual beli itu ada dua penjual dan mustari, selesai. Penjual pembeli satu orang aja. Kalau enggak, wakilkan ke salah satunya. Kalau dua orang enggak ketemu. Dan itu enggak masuk di syuf'ah. Masuk syuf'ah kalau yang jual satu orang tanpa izin yang satu lagi. Itu masuk syuf'ah. Dan itu pun tanpa izin jualnya. Kalau dengan kenyataannya jatuhnya pembeli itu walaupun ada dua akad gitu dia halal dan majalah, tapi pada kenyataan majalah terjadi. Oke. Itu contohnya seperti ini. Ini masing-masing tidak ada mengatakan jual. Artinya tidak musyawarah dalam penjualan. Si A dan si B punya tanah. Z dan Amr punya tanah. Si Amr jualnya misalnya khiyar. Ya, khiyar itu berarti tahu ya khiyar ya maksudnya. Nah, yang satu jualnya cash ya. Dodol langsung dapat duit. Yang satu khiyar 3 hari baru dapat duit. Oke.
Tapi yang khiyar ini transaksinya lebih dulu dibandingkan yang cash. Lalu yang dapat atau yang berhak untuk mensyuf'ah siapa? Yang berhak untuk mensyuf'ah adalah yang transaksi dulu. Itu. Kalau tempo dan anu sebagainya itu sudah jelas itu. Sudah jelas kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Untungnya menggiurkan gitu. Oh iya, SKP jual beli ya. Kalau tidak untung ya tidak jual beli namanya. Jual rugi. Dan yang kedua tadi itu kulit, kalau panitianya fakir miskin nggak apa-apa ngambil. Yang penting nggak boleh dijual. Itu kan fakirnya atas nama fakir miskin ya. Anunya fakir miskin dulu. Dijual lah kulitnya bintang si anu. Karena banyak kebutuhan ini dan Penerima daging korban itu bukan seperti penerima mustahik zakat loh. Bisa dibagikan untuk fakir miskin, bisa diambil sendiri. Bisa dibagikan untuk siapapun. Bahkan ada pendapat yang mengatakan boleh dibagikan untuk orang non-muslim. Jadi bukan persyaratan untuk mengambil itu fakir miskin. Enggak. Malah udhiyah anak sendiri hol kok. Nah kalau hol berarti yang harus makan harus fakir miskin semuanya itu. Kan? Ada yang buat, wah mumpung ini anak kambingnya disembelih kayak tasyakuran loh. Tasyakuran itu ngundang orang yang makan bukan fakir miskin. Pak RT mangan. Pak RW yang diundang makan. Kiainya datang diundang makan. masalah kulit tadi gimana? Kulit itu Si anu dijual sendiri itu. tak boleh dijual. Karena banyak perusahaan sih nggak ada yang naruh gitu. Iya, tak boleh. Nggak boleh. Panitia itu cuman untuk menyembelih saja. Daging itu tidak ada bulu-bulu kecuali kalau sudah keterima mustahiknya. Jatah aku ini. Ayo, foto lah. Ini jatah aku katanya. Selesai kan? Gobek, diterima. Nah kalau sudah diterima mau dijual nggak apa-apa. Tapi kalau belum sampai mustahiknya, saya nyembelih ini masih di anu kemudian gelem kali tak tak doli. Nah itu tidak boleh. La yuba wala yushtara wala itu. Karena darinya begini bisa dia pakai dari karena di situ ada yang naruh gitu. Tidak ada apa? Nggak ada yang naruh gitu, nggak ada yang nombor nanti kan untuk dikonsumsi ini dan itu kalau nggak menjual dan kulitnya kambing terus Dihelah, ada helanya. Dibagikan kepada panitia dulu, panitia gobet selesai diterima, itu berarti haknya panitia. Perorangan, bukan panitia semuanya. Biasanya kalau sekarang orang potong korban di masjid dimintai biaya potong. Nah, Biaya itu. potong dan lain-lain itu kan juga untuk panitia juga. Kecuali potongnya gratis, ya rame. Rame gitu. Ya, itu sekarang biasanya seperti itu. Ujrohnya dabeh, orang yang nyembelih, panitia, itu biasanya ada. Tapi kalau tidak ada, terus kemudian panitia mau ngambil kulit, boleh. Boleh dabeh ya. Tapi kalau dijual nggak boleh. Nyembelih Pak Mas, iya. 1 ekor atau 2 ekor, oke. Nanti si dabeh mengatakan kulitnya saya ambil ya. Boleh itu. Tapi kalau si Malik yang punya kambing ngomong, kok kulitnya tak dolang sampean, oh tidak bisa. Nanti kulitnya tak buat ongkosnya sampean, nggak boleh. Iya. Intinya kalau sudah digobet sama orang fakir misalnya, berikan kepada orang fakir kulit itu sudah diterima, berarti kan miliknya dia. Terserah dia mau jual apa enggak. Tapi kalau panitia nggak boleh. Kalau panitia nggak boleh. nggak pada itu daerah jarang. Tak boleh. Mau pinjam uang pastinya nggak berani deh. Dan itu banyak ya orang minta urunan nggak ada yang mau nggak urunan gitu. Kurang ajar. Ambilnya kan tahu dulu. Nah biasanya yang dijual itu ada kulit tadi juga diambil gitu. Diambil sama panitia. Dabeh, orang nyembelih. Bukan si ambilnya diambil sendiri. Ya dabehnya berarti. Yang nyembelih kan? Bukan, ya ambilnya dulu. Ambil ini kan panitia. Diambil jadi oleh si ambil langsung dijualnya dulu oleh ambil dulu. Panitia. Ambil ini kan panitia kan? Iya. Yaitu dabeh, orang yang nyembelih.
atau panitia kan gitu. Mungkin panitianya banyak orang lain untuk nyembelih. Bukan panitianya nyembelih, panitianya banyak orang lain. Organ yayasan itu. Iya. Kayaknya ya kayaknya nyembelih ada sendiri. Panitianya pokoknya banyak orang untuk nyembelih, tapi kulit yang ke panitia semua dijual di tempat lain sama panitia bukan sama orang itu. Kalau sudah pembagian dia dibagi kulit, berarti kan sudah haknya dia. Ya. Iya kulitnya haknya yang ambil tadi kan, atau dikasih. Kalau dibagikan ke dia, ke amil, anggap ke amil, berarti kan yang memiliki kulit itu kan amil. Lalu amil menjual, boleh, karena sudah digobet sama si. Nggak ada apa, nggak ada apa. Ya itu gobet orfan. Bukan gobet seperti anu, siapa sih ngaping genggam kulit. Artinya diterimakan untuk si amil. Nah. Majelis yakutun nafis. Majelis ini nerima hewan kurban. Ya, yang nyembelih saya panggil satu orang dari luar. Berarti panitianya siapa? Amilnya siapa? Majelis. Iya kan? Majelis. Nah saya sekarang ini karena majelis ini bukan atas nama siap orang apa enggak. Tapi majelis. Lalu kemudian kita sembelih, yang nyembelih itu orang lain. Anggap yang menyembelih bakar, ini ada bakar. Habis bakar sini. Dia nyembelih. Nah, selesai kulit itu diterima. Itu kambing kan bukan saya cuma menerima dari orang. Betul nggak? Nah, lalu kemudian si amil atau majelis ini nompoi nerima kulit tadi. Setelah kulit, kalau itu saya terima bukan dengan transaksi sama si Malik yang punya kambing, boleh saya terima maksudnya. Tapi kalau si Malik itu punya kambing itu jual ke saya, tak doli kulit, tidak boleh. Pertama. Terus si kulit kambing itu saya terima dengan sebagai jatah untuk saya atau untuk majelis ini. Jatahnya amil berarti kan ya. Nah, kalau jatahnya amil selesai berarti kan punyanya si amil ini. Paham enggak? Lalu kalau si amil mau menjual boleh. Asal bukan si pemilik kambing yang jual. Enggak bakal. Enggak bakal. Nah, kalau Malik yang jual. Kalau Malik. Saya ulang lagi ya, Di daerah saya itu biasa ambil gitu. Jadi panitia setelah orang berkorban menyerahkan kepada panitia, si panitia suruh orang untuk dibeleh tadi. Setelah disuruhlah kemudian oleh si amil tadi, kulitnya diambil langsung oleh panitia tadi. Setelah diambil dijual langsung oleh panitia ini. Mengapa alasannya si amil ini? Katanya karena banyak konsumsi yang dibutuhkan begitu. Sah. Boleh begitu. Boleh. Larangannya di mana? Karena si amil, andai kan si amil tidak mendapatkan kulit, dapat daging, boleh enggak? Boleh kan? Nah. Dan dagingnya oleh si amil, jatahnya si amil tadi daging misalnya 10 kilo. Lalu sama si amil, terus dagingnya kakek 10 kilo, tapi tak dol, mau saya jual, boleh enggak? Boleh. Begitu juga kulit, karena kulit termasuk seperti halnya pembagi hasil daripada seperti halnya daging. Paham maksudnya? Kecuali nanti kalau si Malik itu ngasihkan ke amil atau orang dari amil gitu dengan mengatakan saya tidak punya duit untuk ongkos potong. Jadi nanti potong kulitnya aja jualan, tidak boleh. Uangnya dari penjualan kulit aja, nggak boleh. Bala odialah, berarti dia ada odia yang tidak dapat. Paham ya? Atau yang lain. Ya.